Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Bupanewu Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu Lurah Kulon Progo. Pada kesempatan Dukcapil menyapa masyarakat pada hari ini tanggal 21 April 2022, marilah kita mulai. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan membaca basmalah untuk yang beragama Islam dan yang beragama lain kami serahkan menurut agama dan budaya. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut acara DMM ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada yang kami hormati Ibu Insinyur Asfiah MSc. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Masternya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Panewu se-Kulon Progo, Bapak Ibu Lurah se-Kulon Progo, dan juga rekan-rekan saya ya, yang ada di Dinas Cokpil, yang semuanya hadir yang mengikuti acara ini secara langsung maupun secara virtual, yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan berjumpa secara virtual maupun yang secara luring di Dinas Cokpil dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat ya, oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Progo. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kita berterima kasih sekali atas kehadirannya ya. Sampai saat ini sudah ada 60 partisipan, alhamdulillah ya, semakin bertambah terus. Semoga keaktifan Bapak Ibu mengikuti acara ini menjadikan tambahan ilmu, wawasan, dan itu juga nanti akan bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Bapak Ibu, bahwa Dinas Dukcapil ini mempunyai tupoksi menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil, kemudian menyelenggarakan kegiatan di bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan, dan juga menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan. Nah, yang terkait dengan tugas pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, itu salah satu diantaranya yaitu dengan pindah datang ya. Jadi orang pindah keluar, pindah datang dari dan ke Kulon Progo maupun dari Kulon Progo, ini menjadi salah satu tugas kami. Nah, itu semuanya ada dasarnya ya. Jadi kami melakukan pelayanan itu mendasarkan kepada Undang-Undang 23 tahun 2006 tentu ya, yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 Undang-Undang 24 tahun 2013. Kemudian juga adanya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 24 2013 itu. Kemudian ini penting sekali adanya Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Itu sangat mendasari kami atau kami pedoman itu sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Di samping itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 108 tahun nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan dari Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, dari situ kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa perkembangan penduduk itu terus ya berjalan terus, dinamikanya juga luar biasa. Semakin maju sebuah negara, sebuah daerah, maka akan terjadi dinamika penduduk yang luar biasa. Contoh mobilitasnya juga semakin tinggi. Artinya orang itu tidak hanya bertempat tinggal di satu tempat. Mungkin bekerjanya di tempat yang lain, kemudian dia juga butuh ya misalnya anak sekolah tidak hanya di daerahnya, pengen juga keluar daerah dan seterusnya. Apalagi ini kita di daerah istimewa Yogyakarta, di mana menjadi tujuan hal yang terkait dengan pendidikan.
pekerjaan ya dan lain-lain. Nah, dengan adanya dinamika penduduk tentu orang juga banyak yang berpikir ada yang ingin menetap, ada yang ingin sementara saja dan tidak pindah dan seterusnya. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan di Kulon Progo termasuk adanya bandara, tentu banyak sekali orang yang datang dan seterusnya. Nah, ini menjadikan kami ini Dinas Dukcapil harus selalu siap untuk memberikan pelayanan karena apa? Karena memang kita ini melayani dalam hal untuk pindah dan datang penduduk. Oleh karena itu, supaya Bapak Panewu, Ibu Panewu dan Ibu Lurah ini semakin tambah pengetahuannya tentang yang terkait dengan pindah datang penduduk tadi, kami adakan Dukcapil menyapa masyarakat. Dan untuk narasumber hari ini nanti adalah Mbak Diah Pratiwisari, ya, adalah subkoordinator pindah datang. Jadi nanti kami sekarang mulai akan beda ya dengan adanya pejabat fungsional ini, nanti teman-teman kami akan kita optimalkan untuk menjadi narasumber dan saya cukup membuka sini aja sudah cukup, jadi tidak menjadi narasumber lagi supaya apa? Ada nilai tambah bagi teman-teman, semakin tambah wawasannya, semakin tambah pengalaman dan juga kepercayaan dirinya, kapasitasnya juga semakin bertambah. Dengan demikian tentu nanti teman-teman ini juga bisa menjadi salah satu kredit poin bagi teman-teman fungsional ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho dan rahmat dari Allah SWT. Dukcapil menyapa masyarakat dengan tema pindah datang penduduk pada hari ini. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat mengikuti Dukcapil menyapa masyarakat. Semoga hari ini akan memberikan kemanfaatan dan Allah Tuhan Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana Dukcapil memberikan layanan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang hormati, untuk saat ini tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah pindah datang penduduk, baik itu pindah masuk maupun pindah keluar dari Kabupaten Purworejo. Untuk materinya secara rinci dan teknis nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dari Ibu Diah Pratiwisari, SIP, MM, yaitu selaku subkoordinator analis kebijakan ahli muda bidang pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya pada Ibu Diah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Taryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara kaitannya dengan Dukcapil menyapa, alangkah kami akan menyampaikan kepada ibu-ibu yang berkaitan dengan hari Kartini tanggal 21 itu. Kata-kata kutipan Kartini yang memberikan inspirasi kepada kita kaum wanita, yang mana jadilah wanita yang percaya diri, berani dan tidak mudah menyerah, karena sampai kapanpun peran wanita adalah faktor terpenting dalam membangun kecerdasan bangsa. Kemudian kami di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Diah Pratiwisari dari Subbidang Koordinator Pindah Datang Penduduk, yang mana dalam hal ini akan menyampaikan berkaitan dengan persyaratan permohonan pindah datang penduduk. Jenis-jenis permohonan untuk pindah datang penduduk meliputi surat keterangan pindah yang pertama, yang kedua surat keterangan pindah luar negeri atau SKPLN, yang ketiga surat keterangan tempat tinggal atau SKTT bagi orang asing tinggal terbatas. Kemudian
Klasifikasi kepindahan ada 5 J. Yang pertama adalah dalam satu desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Yang kedua antar desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan. Yang ketiga antar kecamatan atau desa atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten atau kota. Yang keempat adalah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Yang kelima adalah antar provinsi. Nah, pertama-tama kami akan menyampaikan persyaratan berkaitan dengan surat keterangan pindah datang WNI. Ya. Persyaratan yang harus dimiliki adalah surat keterangan pindah WNI atau SKP WNI dari daerah asal. Kemudian kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi adalah pemohon mengisi formulir F103. Kemudian yang kedua yaitu surat keterangan pindah keluar WNI. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kartu keluarga atau KK. Kemudian kelengkapannya adalah mengisi form F103. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan pindah datang WNA. Persyaratannya adalah fotokopi paspor, yang mana pemohon itu menunjukkan paspor yang asli. Kemudian fotokopi kartu izin tinggal terbatas. Itu sebagai kitas atau kartu izin tinggal tetap. Jadi pemohon menunjukkan kitab atau kitas aslinya. Kemudian kelengkapan yang harus dipenuhi adalah pemohon mengisi formulir F103. Kemudian yang keempat adalah pendaftaran bagi orang asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tetap yang akan pindah ke luar negeri. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah KK, kemudian KTPL, kemudian surat keterangan tempat tinggal. Kelengkapannya bagi pemohon yaitu pemohon wajib mengisi formulir F103, kemudian melengkapi fotokopi surat nikah. Yang kelima yaitu surat keterangan pindah datang WNI dari luar negeri. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah dokumen perjalanan atau paspor. Kemudian yang kedua adalah SKPLN yang diterbitkan oleh Dukcapil atau surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia. Nah, kelengkapan yang harus dipenuhi pemohon itu meliputi pemohon mengisi formulir F103, kemudian melampirkan fotokopi KK, asli KTP, kemudian fotokopi surat nikah. Persyaratan tersebut sudah sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2019 berkaitan tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Mungkin itu yang kami sampaikan dulu, ya. Barangkali ada yang mau menanyakan berkaitan dengan
beberapa persyaratan permohonan pindah datang yang ada di Kulon Progo. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Diah Pratiwisari. Mudah-mudahan akan memberikan gambaran bagaimana warga mengurus proses pindah, baik itu datang dari luar kabupaten maupun datang dari warga ataupun pindah antar kabupaten, antar provinsi maupun pindah ke luar negeri. Barangkali dari Bapak Ibu beserta rapat pada siang hari ini ada yang ingin memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan, dipersilahkan, monggo. Mungkin dari Bapak Ibu Panewu atau dari Bapak Ibu Lurah yang kaitannya layanan langsung kepada masyarakat berkaitan dengan pindah datang, dipersilakan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Dapat? Monggo dipersilahkan dari Bapak Ibu peserta rapat pada siang hari ini, apabila ada yang ditanyakan atau mungkin ada saran masukan untuk Dinas Dukcapil. Monggo dari Kelurahan Sogan dipersilahkan. Pak, di mute. Jauh Pak, kenapa soundnya belum di mute, masih unmute. Selamat pagi Bapak dari Sogan. Ya, terkait dengan pindah datang, kemarin ada warga kami yang mengajukan pindah datang dari provinsi lain masuk ke Sogan. Itu kami membantu melakukan pendaftaran pindah datang melalui Lakonku. Tetapi pada waktu itu kan sebetulnya sekalian mau misah kakak, karena yang dari Magelang itu mendapatkan seorang istri di Sogan. Tetapi kenyataannya yang diterima oleh pemohon itu adalah kakaknya masih jadi satu dengan mertua, belum pisah kakak. Itu jadi kendala kita kemarin harus mengurus kembali ke Kapanewon untuk pisah kakak. Jadi sebagai gambaran, kalau memang lakonku yang terkait dengan pindah penduduk itu bisa dimaksimalkan, kita menginginkan untuk umpamanya mau pisah kakak sekalian Pak, untuk pisah kakak. Jadi pendatang yang mau membuat kakak baru
karena mendapatkan suami atau istri di daerah yang didatangin, itu kalau bisa lakonku bisa langsung pisah kakak. Demikian Pak, terima kasih dari Sugan, matur nuwun. Monggo dari Bapak Ibu yang lain apabila ingin menanyakan dipersilakan. Atau dijawab dulu Bapak? Ya. Terima kasih Bapak dari Sogan J Pak J. Bapak telah melakukan perubahan di aplikasi Lakonku. Berkaitan perubahan tadi, ada perubahan pisah kakak dan apa tadi ya Pak ya? Pindah nih, pindah. Dan pindah ya Pak ya. Jadi kalau di Lakonku itu memang belum aplikasinya memang belum ada Pak untuk melakukan perubahan data atau memisahkan kakak. Jadi untuk memisahkan kakak, Bapak bisa tindak ke Kapanewon atau ke dinas saja Pak Nggih. Karena kalau yang melalui Lakonku itu baru melalui proses pindah saja. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Bu informasinya, matur nuwun. Jadi mungkin Sami-sami Pak. mungkin nanti langkah ke depannya, jadi bila ada penduduk yang datang ke wilayah kami, malah sekalian daripada mindon gaweni langsung yang bersangkutan datang ke dinas atau di Kapanewon untuk mengurus semuanya Bu. Jadi langsung bisa pisah kakak. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo dari Bapak Ibu yang lain apabila ingin menanyakan dipersilakan. Banjararom Pak. Monggo dari Banjararom dipersilakan. Oke. Terima kasih waktunya. Yang pertama, ketika ada penduduk datang, terutama dari luar daerah, langsung ke kelurahan itu biasanya hanya membawa 1 lembar surat keterangan pindah itu Pak, tanpa ada biodata. Ini menjadi kesulitan kami untuk mendata lebih lanjut, orang itu masuk dengan identitas orang tuanya siapa dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau sudah masuk di Kapanewon, jarang sekali warga tersebut memberikan data kepada kami. Sehingga kami hanya tahu namanya saja, tapi data detail yang lainnya karena tidak terlampiri biodata, lembar biodata, maka kami menjadi kesulitan. Itu teknisnya nanti bagaimana agar ini bisa ada kelengkapan ke arah itu. Kemudian ini kaitannya dengan pencabutan online Pak. Ini ada kasus yang menurut saya janggal, mohon nanti menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, ini orang dari Bungo. Dari Bungo, tetapi melakukan pencabutan secara online. Kasusnya atas nama orang tersebut Agung Rahardian dengan nik tertentu, kemudian tempat lahirnya Bandung, pendidikannya masih S1, per tanggal 28 April 2021 itu sudah tercatat di salah satu kakak warga kami. Itu sudah tercatat dengan data identitas seperti itu Pak. Kemudian berikutnya ternyata dia di Agustus 2021 itu melakukan pencabutan online. Pencabutan online dan itu sudah dikabulkan, tetapi dengan data
namanya sudah sangat berbeda, yang sama itu hanya nicknya. Namanya berbeda, agak jauh menyimpang, kemudian pendidikannya menjadi S2, nama orang tuanya juga sangat berbeda. Jadi kalau dulu nama orang tuanya ketika di bulan April itu hanya ayahnya Nurzali, ibunya Susiah. Tetapi kemudian di bulan setelah pencabutan online dan diterima itu namanya pakai, orang tuanya pakai KRT, ibunya pakai BRAY. Dulu yang bersangkutan itu namanya hanya Agung Rahargian, setelah pencabutan online itu bernama Raden Arga Dwiguna Harscahyo SSN MKN. Kalau nicknya sama, orangnya sama karena kita investigasi di lapangan melalui Pak Duko, meskipun orang itu tidak pernah tinggal di sini, investigasi terhadap keluarga yang dititipi itu orangnya sama. Nah ini, dan ternyata sekarang dia ada masalah hukum. Itu kompetensi kampanye seperti apa kaitannya dengan pencabutan online yang kok bisa sampai terjadi seperti itu, namanya jauh berbeda, nama orang tuanya juga ganti, di sela-sela itu dia sempat bikin akte kelahiran juga. Itu terima kasih Bapak, waktu kita kembalikan. Terima kasih dari Banjarnegara. Semoga Bu Dia bisa dijawab. Terima kasih Bapak. Ini berkaitan dengan permohonan pindah dispensasi online ya Pak ya. Pak Ageng Rahardian. Ya Pak ya. Tahun berapa Pak melakukan dispensasi pindah? Dia pencabutan online tanggal 12 2021. Akhirnya kan dan keluar 12 Begini ya Pak ya, karena kami kalau menyampaikan di sini kurang apa itu ya, kurang jelas kami menyampaikannya. Kalau bisa Bapak Ageng Rahardian tadi disuruh tindak ke Dinas Dukcapil dengan membawa berkas-berkasnya. Jadi kita melakukan permohonan itu, data yang kita sampaikan adalah data dari sana Pak. Kemudian kalau beliau melakukan perubahan elemen data, nanti kita akan cek di datanya, data siaknya. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ageng Rahardian tindak ke Dinas Dukcapil, sekalian kita bisa mengecek. Jadi ini pencabutan online-nya sudah berhasil, sudah jadi. Cuma kita pertanyakan karena itu kebetulan menjadi warga kami meskipun tidak menetap di sini. Kok dari data awal yang pertama masuk dengan sekarang itu sangat berbeda. Yang sama hanya nick-nya. Itu aja Bu, nanti barangkali kita kalau ke dinas kita sempat kita matur saja lah ini orangnya itu seperti apa sehingga nanti kita bisa tahu. Iya Pak. Kita tunggu ya Pak ya. Kita tunggu ke dinas dengan membawa berkasnya. Terima kasih dari Banjarnegara. Monggo dari kelurahan atau kabupaten yang lain bisa memberikan masukan ataupun tanggapan dari paparan Ibu Diah ini.
Bapak Ibu yang hormati, mengingat dari Bapak Ibu barangkali sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Diah Pratiwisari tersebut. Untuk hari ini karena tidak ada pertanyaan maupun tanggapan, kami cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa syukur, bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau mungkin ada pertanyaan dari Salam Rejo, monggo. Iya, Pak. Matur Pak, selamat pagi Pak. Terkait dengan pindah datang itu di kawan kami belum mengaplikasikan karena memang sampai bulan akhir April ini belum ada yang pindah datang, jadi kami belum bisa mencoba. Jadi untuk kendala yang dihadapi kami juga belum bisa ngatur Pak seperti itu karena memang belum ada warga yang pindah datang maupun yang mau keluar gitu Pak. Jadi kami masih meraba-raba Pak. Cuman alangkah lebih baiknya Pak, kalau misalnya nanti karena ini hal yang baru, itu bisa kalau ada masalah itu bisa ada nomor ya, yang bisa dihubungi dari Dukcapil ke siapa yang mengomandoi, siapa salah satu CS-nya atau siapa customer service-nya. Nanti kalau misalnya ada masalah itu bisa langsung direct. Jadi enak karena kalau sekarang ini kami belum bisa mengaplikasikan, jadi tidak bisa banyak matur Pak. Mungkin seperti itu Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Monggo Bu Diah bisa menanggapi. Jadi untuk pindah datang dengan aplikasi yang baru dengan SIAK terpusat. Karena SIAK terpusat itu bahwa desa tidak bisa langsung masuk ke aplikasi SIAK, maka melalui aplikasi Lakonku itu, jadi bersifat pribadi Pak, jadi penduduk langsung mengajukan permohonan pindahnya lewat Lakonku secara pribadi dengan mendaftarkan diri di Lakonku, kemudian akan mendapat username dan password, maka akan memperoleh fasilitas untuk bisa melakukan pindah datang. Untuk data kepindahan penduduk Pak, dari Dinas Dukcapil secara rutin nanti setiap bulan akan menyampaikan kepada Kapanewon dan desa, sehingga apabila ada warganya yang pindah ataupun yang datang ini secara otomatis nanti kelurahan akan memperoleh data penduduk yang pindah maupun datang tersebut. Itu untuk aplikasi Lakonku bersifat pribadi, yaitu penduduk yang bersangkutan mendaftarkan lewat Lakonku dan bisa melakukan pindah datang. Untuk aplikasi Lakonku, kemudian setelah nanti selesai proses pindah datang, maka dinas akan memberikan tembusan atau pengiriman data pindah datang kepada desa masing-masing, yaitu juga melalui surat resmi, yaitu melalui aplikasi Suratku. Kurang lebih itu Pak. Jadi untuk aplikasi yang baru Lakonku itu masing-masing penduduk yang melakukan pindah datang. Terima kasih. Monggo kalau ada yang lainnya dari Bapak Ibu. Bapak, ini dapat kami sampaikan bahwa mulai tahun 2022 Dinas Dukcapil memberikan laporan bulanan pindah dan datang penduduk melalui Suratku nggih Pak nggih. Jadi kecamatan juga kita berikan, kemudian masing-masing kelurahan juga sudah kita berikan.
dulu memang laporannya, suratnya memang melalui email, tapi karena memang kita dirasa kurang, kurang apa itu, lebih mudah pakai suratku, Pak. Jadi semua bisa melihat, Pak Kapanewonnya juga bisa melihat laporan yang terkini. Nih, gitu Pak. Kalau belum dibuka mungkin mulai bulan Januari kemarin Pak, kami sudah mengirimkan laporan bulanannya. Kita mengirimkan sebelum tanggal 10 karena menurut informasi dari Pak Panewu itu setiap tanggal 10 itu ada laporan ada rapat koordinasi di kecamatan. Itu Pak Ye. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan? Bu, untuk Salamrejo baru menerima yang Februari, Bu. Mau rencananya per bulan atau seperti apa kalau laporan itu? Monggo dari Salamrejo kalau mau menyampaikan di mute. Ya, nanti untuk laporan yang dari Dinas Dukcapil, karena baru menerima sampai Februari, nanti kita kirim Pak lewat surat kuning dari Salamrejo. Monggo dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan saran, masukan maupun pertanyaan dipersilakan. Masih ada waktu kurang lebih 10 jam. Ini ada usulan dari Kelurahan Setolo, nih. Jadi untuk laporan penduduk itu diharapkan bisa ditampilkan lagi melalui SID, yang sistem informasi desa. Nah, untuk itu nanti akan kita komunikasikan dengan Dinas Kominfo karena yang menangani langsung servernya itu Dinas Kominfo. Nanti akan kita sampaikan lagi ke Dinas Kominfo, mudah-mudahan nanti bisa terwujud untuk minimal laporan data agregat setiap bulan sehingga desa maupun Kapanewon itu kelurahan atau Kapanewon bisa melihat perkembangan penduduknya setiap bulan. Terima kasih Pak atas usulannya. Monggo yang lainnya. Argo Tirto, Pak. Monggo silakan Pak. Argo Tirto. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami akan menyampaikan kaitannya dengan lakonku, Pak. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk pengurusan beberapa dokumen bisa dilakukan lewat lakonku. Nah, ada satu kendala kemarin yang kita temui, yaitu ketika kita melakukan upload data, upload dokumen, maaf.
Jadi di sana ada pilihan untuk mengupload dokumen itu dari galeri dan kamera, Pak. Nah, ketika melakukan pilihan melalui kamera, ini memang mungkin karena kemudian ukurannya lebih dari 2 mega, itu mengalami kegagalan. Sehingga mungkin satu-satunya yang bisa ditempuh memang dokumen yang mau diupload itu difoto dulu dan disimpan di galeri dengan ukuran di bawah 2 mega per file. Nah, mungkin tidak Pak, ini nanti sistem itu kemudian tetap bisa dengan menggunakan kamera tentunya, tetapi yaitu tadi kebanyakan kamera sekarang ini kan mungkin hasilnya filenya besar, Pak. Nah, ini aja Pak yang kami tanyakan, mohon jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Hargo Teto kaitannya dengan aplikasi Lakonku, bahwa memang untuk ukuran file yang akan diupload di Lakonku ini kita batasi maksimal 2 megabit, sehingga ketika melebihi dari 2 megabit maka akan tidak bisa terupload. Nah, untuk itu sebelum dokumen diupload, mohon untuk dipastikan bahwa dokumen itu difoto dulu atau mungkin di-scan, kemudian maksimal ukurannya 2 megabit. Kalau melebihi itu memang tidak bisa Pak, karena nanti kalau terlalu besar filenya, nanti server kita mungkin tidak bisa memuat untuk seluruh pemohon yang ada di Kulon Progo ini. Jadi mohon untuk ukuran filenya maksimal 2 megabit. Terima kasih dari Hargo Teto. Monggo dari yang lainnya masih ada waktu 10 menit lagi, monggo. Monggo, ini Bu Dia, ada pertanyaan dari Kelurahan Trikayangan, dipersilakan untuk menjawab. TKI yang belum melakukan perekaman KTP ya Pak ya. Jadi kalau misalnya beliau tidak bisa kondur ke Indonesia, bisa ditanyakan di perwakilan KBRI. Perwakilan KBRI setempat apakah bisa melakukan perekaman ektp atau tidak. Karena itu memang kalau perekaman KTP itu YBS sendiri yang datang Bapak. Jadi nanti yang untuk perekaman iris mata, kemudian sidik jari itu yang YBS sendiri yang datang. Tidak bisa diwakilkan. Itu Bapak. Terima kasih dari Buya. Selanjutnya kaitannya dengan data agregat. Untuk saat ini data agregat semester 2 2021 memang belum kita munculkan di websitenya Sidutaku, masih dalam pembenahan, karena harapannya nanti data yang kita sampaikan oleh Sidutaku itu lebih akurat. Apabila Bapak Ibu mengersake atau membutuhkan datanya agregat segera, nanti bisa komunikasi dulu ke bidang pihak Dinas Dukcapil, bisa ketemu Mas Danang atau Mas Chandra sehingga bisa dilayani di kantor. Sementara masih dalam proses pembenahan untuk bisa diupload di Sidutaku. Terima kasih. Monggo dari Bapak Ibu yang lainnya bisa menyampaikan pertanyaan ataupun usulan. Monggo dipersilakan.
Bapak Ibu Panewu, Bapak Ibu Lurah yang kami hormati, karena dari Bapak Ibu sampai hari ini belum ada yang menyampaikan lagi. Untuk presensinya, monggo diisi sesuai apa yang kita cantumkan di chat, monggo silakan diisi. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu sudah 9.50, barangkali masih ada 10 menit apabila ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, acara ini marilah kita cukupkan sekian. Apabila kami beserta teman-teman dalam menyampaikan materi ini kekurangan, ada kesilapan, kami mohon maaf lahir dan batin. Dari kami cukupkan, malah kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.